Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kajian Masjid Ar-Rahmah, mulai sekarang. Kita akan menampilkan kajian jarak jauh dengan pemateri ustadz yang berbobot, dengan beragam tema kajian yang menarik. Selamat mengikuti. Ini ada yang bertanya, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tidak ada yang protes. Tetapi ketika disebut Allah Ar-Rahman alal arsy istawa, bahwasanya Ar-Rahman beristiwa pada arsy-Nya, kemudian orang protes. Maka ini pilih-pilih dalam memahami ayat. Ketika disebut Maha mendengar, maka tidak protes. Ketika disebut Maha melihat, tidak protes. Ketika disebut istiwa pada arsy-Nya, kemudian protes. Kok Allah serupa dengan makhluknya? Kok Allah butuh arsy? Baik, yang menyebutkan Ar-Rahman alal arsy istawa itu bukan kita, manusia. Bukan pula makhluknya, tetapi yang mengucap itu adalah firman-Nya. Dan ada banyak tempat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Ar-Rahman alal arsy istawa. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa alal arsy. Ayat-ayat serupa itu cukup banyak. Maka sama sebagaimana ketika kita mengimani Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, kita juga mengimani bahwasanya Allah istiwa pada arsy-Nya. Maka mendengarnya, melihatnya tidak sama dengan makhluk, sama juga istiwanya tidak sama dengan makhluk. Jadi tidak boleh kita menyerupakan dengan makhluk. Diimani saja atas apa yang difirmankan oleh Allah bahwa Allah beristiwa pada arsy-Nya. Pemahaman kita tidak akan bisa menjangkau sesuatu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pikiran kita itu terbelenggu oleh logika, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa kita logika, karena hukumnya berbeda. Jadi hukum berbeda. Ketika kita berbicara tentang makhluk, maka ada namanya sebab akibat. Tapi bagi Allah itu segala sesuatu bisa kun fayakun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula ketika kita berdoa kepada Allah, maka hilangkan semua logika. Yakini innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika kita kemudian menggunakan logika dalam berdoa, wah tidak mungkin deh kayaknya. Maha repot. Yakin saja Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sama juga ketika Allah menyebutkan Ar-Rahman alal arsy istawa, sudah imani Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak sama dengan makhluknya. Sebagaimana ketika kita memahami yang lainnya, saya sering sampaikan, setiap kita membaca Al-Fatihah, maka Allah akan menjawab Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab Asna alayya abdi, hambaku memujiku. Ketika kita mengucap Maliki yaumiddin, Allah jawab Majadani abdi, dan seterusnya. Kalau kita berpikir pakai logika, mumet dewe. Ada berapa orang yang membaca Al-Fatihah? Ada berapa ribu orang yang membaca Al-Fatihah? Dalam sehari semalam di seluruh dunia, setiap detik, setiap saat ada yang membaca Al-Fatihah. Kalau dipahami dengan logika, maka orang akan mengatakan kerjaan Tuhan menjawab Al-Fatihah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, jangan dipersempit dengan ruang logikamu. Jadi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita imani, kita yakini Allah menjawab doa kita, menjawab Al-Fatihah kita. Baik orang yang sholat sunnah atau sholat wajib, baik orang yang baca Al-Fatihah, di timur maupun di barat, siang hari maupun malam hari, semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjawab semua bacaan surat
Al-Fatihah itu. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya yang bernama Arsy, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta raya, itu bukan berarti Allah butuh terhadap ciptaannya. Justru ciptaannya itu yang butuh kepada Allah. Kalau konsep membuat kemudian yang buat butuh, itu konsep manusia. Berbeda dengan konsep Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu bukan butuh. Nah, Allah tidak butuh terhadap ciptaannya, tetapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah, memiliki kehendak, dan tidak ada bagi kita yang memiliki sifat yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini jangan dimasukkan ke dalam ruang sempit yang bernama logika. Ketika sudah berbicara tentang Allah, maka yang berbicara adalah keimanan. Maka Al-Quran menyampaikan ayat, Allah berfirman, maka kita imani. Wallahu a'lam bishawab.